Oke, halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Oke, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin 2 menit lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa mempersiapin diri, mungkin bisa ngambil air putih dulu atau snacknya teman-teman. Dan di kolom chat ada link background, virtual background yang teman-teman bisa akses dan teman-teman bisa gunakan gitu. Nanti kita bisa on cam bareng-bareng dan ngobrol dan saling sharing-sharing nih. Duh, aku nggak bisa nemu lagi. Mana ya? Hmm. Teman-teman, by the way teman-teman nih yang hadir di sini dari daerah mana aja deh? Boleh di boleh absen deh. Mungkin ada yang mau langsung di kolom chat, boleh. Oh ini Jessica dari Jakarta, Medan, oke. Dari timur. Terus ke barat ada lagi nggak? Bandung Barat, pas banget. Andi Jakarta, oke mana lagi? Ada dari Soe NTT nih, oke. Lalu dari mana lagi? Kalbar, Kalimantan Barat, Jawa Timur. Oke, udah dari ujung timur sampai ujung selatan udah ada nih ya. Bali. Mana lagi nih, mana lagi? Aku juga pengen absen deh. Aku dari Lombok. Dari mana lagi nih? Makassar. Oke. Oke, karena mungkin udah rame ya teman-teman dan udah mulai semangat lagi ya teman-teman nih. Mungkin aku langsung mulai aja ya teman-teman. Halo semuanya. Nih teman-teman udah semangat, udah absen dari mana tadi ada dari Jakarta, dari Makassar, dari Medan dan lain-lainnya. Sebelumnya mungkin aku pengen tanya nih teman-teman nih. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih sama Kak Mes sama Kak Helga nih. Hari ini tuh hari apa sih teman-teman? Kalau boleh tahu, boleh deh. Ada yang mau open mic atau lewat kolom chat boleh. Hari apa sih? Hari Rabu. Hari Erde. Nah, gimana nih? Betul hari bumi, hari Erde. Malah aku tanya hari apa ya? Belum langsung nih, hari ini hari merayakan apa gitu. Teman-teman udah tanggap banget di hari bumi. Oke, bener banget teman-teman. Hari ini hari Selasa 22 April yang diperingati dan tak hari bumi ya teman-teman. Dimana hari bumi ini bukan hanya sekedar ya udah gitu selebrasi gitu. Tapi ini mengingatkan kita nih bagaimana keberlanjutan itu bukan hanya soal bagaimana kita menjaga lingkungan ya teman-teman, tapi juga bagaimana kita membangun pola konsumsi dan ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Nah, salah satu faktor yang paling penting apa? Dengan kesetaraan nih teman-teman. Dalam kesetaraan dalam ekonomi, kesetaraan dalam keluarga, dalam akses kontrol lingkungan, sumber daya alam, semuanya tuh harus setara gitu, biar makin bijaksana dan keberlanjutan. Nah, teman-teman, udah pada ngapain aja nih untuk memperingati Hari Bumi? Mungkin ada yang udah ngelakuin something atau mungkin ada yang juga belum? Nggak apa-apa teman-teman. Karena teman-teman udah hadir di Bincang Setara kali ini, jadi teman-teman nih udah ikut berkontribusi nih. Udah ikut menambah wawasan teman-teman itu untuk lebih mencintai bumi. Jadi selamat datang teman-teman di acara Bincang Setara dengan judul Bersama Bangun Usaha dan Keluarga untuk Bumi. Nah, jadi teman-teman di webinar ini kita akan bersama-sama nih belajar tentang kesetaraan dalam pencarian nafkah. Karena teman-teman pasti banyak ya, aku juga melihat gitu, banyak sekali masih stereotip-stereotip yang tradisional gitu, bahwa peran perempuan hanya di rumah, kalau yang cari nafkah itu laki-laki itu masih banyak terjadi gitu. Lalu kita juga di sini akan belajar bersama-sama nih, bagaimana sih membangun usaha dan keluarga bersama. Aduh, bersama romantis banget sih. Karena mungkin bukan hanya untuk yang sudah berkeluarga ya teman-teman, mungkin dari teman-teman sih banyak yang anak kuliahan yang mungkin udah punya pacar atau mungkin ntar mau balikan sama mantannya bangun usaha keluarga atau mungkin lagi merintis atau mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu, membangun keluarga baru gitu. Itu bisa teman-teman dapat ya di webinar kali ini. Dan terakhir, ini juga menjadi ajang kita untuk belajar bersama nih tentang bagaimana keberlanjutan dan lingkungan serta gaya hidup sadar lingkungan pastinya. Karena ya kita tahu ya teman-teman, climate action, banyak sekali deforestasi dan permasalahan lingkungan. Jadi kita ini harus nih sebagai apa ya, Gen Z, bukan Gen Z saja sih, semua manusia nih yang harus lebih sadar lingkungan nih, menjaga lingkungan dan berperilaku keberlanjutan.
aku punya quotes yang mungkin teman-teman udah garing ya dengernya. Tak kenal maka tak sayang sih. Jadi mungkin aku izinkan perkenalkan aku diri sendiri dulu. Nama aku Trisna, yang sekarang sebagai moderator. Di mana aku ini juga anggota komunitas setara teman-teman, bagian dari generasi setara atau Gen Z, yang dimana kami ini bertujuan untuk mendobrak norma-norma gender tradisional nih, yang membentuk atau membatasi peran dan tanggung jawab perempuan di dalam keluarga dan masyarakat pastinya. Terus khususnya nih peran dalam perawatan, mencari nafkah, yang dimana perempuan ini seringkali masih terbagi gitu secara tidak setara gitu teman-teman. Mungkin teman-teman pasti banyak gitu melihat kejadian-kejadian ini di lingkungan sekitar teman-teman ya. Aku juga masih banyak gitu menemukan hal-hal yang terjadi. Nah, karena kita juga sudah melihat nih, dipin banget nih, ada Kak Helga dan Kak Max nih sebagai narasumber kita pada sore menjelang malam ini ya. Jadi bisa kita say hello Kak Helga, Kak Max. Halo semuanya. Hai semua, halo halo. Selamat sore, selamat sore. Nah, ini dua narasumber yang bisa kita katakan pasangan ideal ya. Tapi kalau kata-kata Gen Z sekarang couple goals itu panutan gitu buat teman-teman yang ingin membangun apa ya hubungan pacaran yang ideal. Mungkin Kak Max Kak Helga ini bisa jadi panutan teman-teman sih, karena Kak Max Kak Helga ini adalah pasangan suami istri yang gimana dia tuh menerapkan kesetaraan bukan hanya di eh, pencari nafkah tapi juga di urusan rumah tangga, dan mereka berdua ini adalah seorang suami istri socialpreneur dan pendiri Burgerins dan Green Rebel, yang dimana Burgerins dan Green Rebel ini kedua brand yang hanya menawarkan produk berbasis nabati ya teman-teman, tetapi juga berperan dalam mengedukasi serta mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan peduli terhadap lingkungan. Ini teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi pengen gaya hidup lebih sehat nih, bisa banget dengar tips and triknya ya. Oke, aku langsung mungkin kasih pertanyaan nih. Aku punya pertanyaan, bukan pertanyaan sih, aku lebih kepo aja sih nih Kak Helga, Kak Mes. Kalau boleh aku tahu nih, aku ngeliat sih sedikit kepo dikit. Aku soalnya mantuen juga sih. Aku tahu Burgerins, aku tahu sih Kak. Hmm, Aktivitas belakangan Kak Helga, Kak Max nih aku lihat terakhir di sosial media tuh lagi lari bareng tuh. Nih Kak Helga, wih, Kak Max ini emang seorang runner kah atau memang hobi baru atau gimana nih? Dan di samping itu Kak Helga sama Kak Max ini seorang vegan ya betul? Gimana sih Kak untuk memulai hidup sebagai vegan itu sih Kak? Mau kamu ya, dulu ya, Max? ya. Oh, kita kesetaraan gender dong. Oke, perempuan dulu. Oh, ya udah Oke oke perempuan dulu oke. dong, perempuan dulu. Nanti baru aku. Siap Nanti siap. baru aku. Aku jawab yang pertama dulu ya. Jadi benar running tuh hobi baru kita. Jadi kan kita 2 tahun yang lalu tuh punya anak. Nah, setelah anak kita usia setahun, itu kita merasa butuh apa ya waktu me time, tapi juga getting back to fitness karena setahun pertama jujur lumayan banyak begadangnya ya, proses menyusui dan lain-lain. Dan kebetulan Max tuh lumayan tipe yang suka ikut bangun juga gitu. Jadi kita sama-sama kurang tidur. Nah, setelah anak kita setahun, kita merasa kita butuh kayak naikin fitness level kita. Dan kebetulan kita bertemu dengan komunitas Vegan Runners Indonesia, diajakin lari bareng. Terus jadi suka. Nah, jadi sekarang kita jadi lumayan dedicated gitu. Kita seminggu latihan larinya kayak bisa 4 sampai 5 kali, dan kita memang ada goal untuk ikutan half marathon bareng nanti bulan Oktober gitu. Iya, ya. Dan mostly sekarang sebenarnya yang punya banyak target-target itu adalah Helga. Sebenarnya saya cuma mengikuti aja. Ya, cuman I think ya yang tadi Helga bilang bener lah ya. Maksudnya selama ini kita banyak banget kerja ya sebagai socialpreneur tuh kayaknya I think you work double lah. Itu kayak double hard gitu daripada orang-orang biasa gitu ya. Karena selain kita kerja tapi kita juga harus edukasi kan. Ya cuman I think for the longest time kita memang we focus so much di nutrisi, di gizi gitu ya. Wah, udah hatam abis deh pokoknya. Dan kita jarang sakit loh. Tapi energy level itu karena kita kayak dealing with so much stress dan kayak pressure dan lain-lain. Itu kalau nggak ada olahraganya tuh itu actually kayak ada yang kurang loh gitu. Ya, dan ini sesuatu yang aku sangat bersyukur banget 1 tahun terakhir ini kita akhirnya get into lari, dan actually kita ketemu komunitas yang sangat-sangat positif gitu, yang kayak di dalamnya lari dan juga kayak semua pola makan, pola hidup yang sehat itu kita bisa bentuk dari komunitas ini gitu. Ya gitu sih, jadi kita sih sebenarnya kita runner tapi with a cost juga gitu.
Nah, ngejawab pertanyaannya Trisna yang sebelumnya, kita juga dua-duanya memang praktisi pola makan nabati. Jadi aku tuh mulai menjadi vegetarian 18 tahun yang lalu. Kalau yang ini aku duluan. Jadi waktu itu aku soalnya ada sakit autoimun. Jadi ada beberapa kondisi kesehatan yang membuat pokoknya waktu itu obat nggak mempan. Mamaku kebetulan dokter. Jadi sebenarnya udah sangat amat apa ya, inform lah tentang obat-obatan yang bisa dikonsumsi gitu ya. Tapi intinya tidak membaik. Terus pas aku ganti pola makan ke vegetarian yang alami, 2 tahun 2 tahun ya, dalam 2 tahun tuh dari mulai jarang kambuh sampai nggak pernah kambuh lagi tuh gejala-gejala. Aku ada asma, ada sinusitis, ada hipersensitivitas terhadap 20 jenis bahan makanan dan alergen, debu. Aku dulu nggak bisa ke pasar, jadi aku tuh kalau misalnya ke pasar bisa pingsan gara-gara ada debunya gitu. Jadi setelah aku 2 tahun mencoba mengganti pola makan, ternyata sembuh, ya aku nggak pingin balik lagi gitu loh. Aku nggak pingin balik lagi ke pola makan yang membuat aku sakit di zaman dulu gitu. Jadi aku lanjutkan. Nah, cuma memang kita menjadi vegannya itu bersama. Waktu itu kita ketemu di Belanda. Terus di situ kita baru terekspos bahwa pola makan itu sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Jadi kita baru nonton-nonton dokumenter, baru belajar, oh ternyata dengan mengadopsi pola makan nabati kita bisa ngurangin emisi sampai 75%. Nah itu mungkin yang membuat kita berdua bareng-bareng tuh belajar dan berproses bersama ke pola makan yang 100% nabati di tahun 2013 waktu itu. Ya. Ya, dan awalnya memang kayak kita bukan terlahir jadi vegetarian juga gitu. Ngerti nggak sih? Krishna ini kayak suatu pilihan yang kita memang buat pas kita udah sadar gitu loh. Jadi aku sendiri dulu makan dagingnya sangat-sangat banyak gitu ya. I was a carnivore gitu. Dan tapi abis itu ada satu momen aja gitu dimana kayak di saat umur 26 waktu itu atau 25 itu tuh kayak kadang-kadang muncul gitu kayak suatu ilham dari dalam diri yang kayaknya kok apa ya kayak mempertanyakan lah ya. Waktu itu aku kebetulan memang stres kerja lagi tinggi terus kayak tiba-tiba jadi sakit ya. Kalau orang Indonesia tuh ya karakternya adalah kalau udah sakit baru 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 mulai sadar tuh gitu. Kayaknya mungkin nggak orang Indonesia doang lah ya, tapi orang orang pada umumnya kayak gitu kan. Dan itu menjadi titik balik banget gitu. Dan menurutku kita bisa sekarang bergreens tuh kita di Belanda 2012. Aku jadi vegan tuh 2012. Terus habis itu kita memutuskan untuk kayak 2013 bergreens, jadi udah 12 tahun nih sekarang kita ngelakuin socialpreneur ini. Itu kayaknya kalau kita nggak melakukan pola makan ini itu pasti akan sangat sulit gitu. Jadi you have to walk the talk gitu istilahnya. Untuk kayak kita bisa ngelakuin ini kayak untuk jangka panjang gitu. Sorry Dan ini mungkin jadi terlalu serius gak? tapi by the way, Pertanyaannya satu. ini juga Trisna dulu Max bentuknya nggak kayak gini. Dulu dia 90 kilo, jadi agak-agak chubby. Jadi setelah dia vegan 3 bulan tuh tiba-tiba turun 12 kilo kan. Jadi Max yang kamu lihat sekarang tuh juga lumayan result dari pola makan dan gaya hidup sehat lah gitu. Sebelumnya bentuknya nggak kayak gini. Iya betul. Ya semuanya lah, misalnya kayak aku pernah muda lah ya gitu. No alkohol, rokok di Belanda tuh ganja tuh legal. Kayak kita pernah bandel gitu loh. Gitu. Kita tuh pernah bandel. Jadi kayak kalau kayak aku aja bisa berubah, kayaknya semua orang harus bisa gitu. Istilahnya kan kayak gitu. Setuju banget. Berarti penting banget ya Kak Helga, Kak Max itu pengaruh dari komunitas yang kita masukin, lingkungan sekitar kita yang bisa mempengaruhi hidup. Jadi mungkin pemilihan komunitas itu juga menjadi suatu hal yang penting ya Kak. Kayak apalagi dari Kak Helga dan Kak Max milih komunitas lari yang bukan hanya sekedar lari gitu ya, mengubah pola hidup juga, lalu juga Ya. keputusan-keputusan yang kita pilih itu sangatlah bergantung gitu untuk masa depan kita. Dan aku setuju banget sih dengan tadi kalau pengurangan makan nabati itu ternyata bisa mengurangi gas emisi karbon hingga 70% ya. Itu satu fun fact yang baru aku tahu sih, Kak. Oke. Iya, Nah, iya, iya. teman-teman, karena kita akan lanjut nih sesi tanya jawab nih sama Kak Helga dan Kak Max. Mungkin teman-teman udah ngedenger ya banyak sekali informasi yang aku juga kayak baru tahu gitu. Dan teman-teman nih yang punya pertanyaan boleh banget teman-teman ajukan langsung lewat kolom chat. Tapi nanti kita ada sisi sendiri teman-teman untuk teman-teman langsung kasih nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke Kak Max dan Kak Helga. Oke, kita lanjut nih Kak Max Kak Helga.
Aku pengen tanya nih seputar kesetaraan dalam pencarian nafkah sih ini antara Kak Max dan Kak Helga nih. Couple goals kita kali ini ya. Nah nih Kak, di rumah tangga tuh kan kita lihat urusannya apa ya? Bisa dikatakan sangat banyak gitu, mengandung emosi. Kita juga nggak, kita kan bukan manusia yang sempurna gitu. Pasti ada egoisme, pasti ada komunikasi yang slack gitu. Nah, bagaimana sih Kak Helga dan Kak Max ini membangun keluarga gitu, sekaligus nih membangun usaha bersama yang dimana notabene itu nggak mudah ya, apalagi kalau kita sama pasangan-pasangan kita gitu, karena banyak gitu stereotip gitu, kalau kamu bisnis sama, jangan sama orang-orang terdekat, jangan bisnis sama pasangan, ntar malah rusak, ntar malah hancur lah bisnisnya gitu ya, banyak-banyak lah gitulah stereotip gender tradisional gitu. Nah pertanyaan aku nih Kak, apa sih tantangan paling besar Kak Helga dan Kak Max itu saat menghadapi atau menjalani socialpreneur kakak nih, antar Bergen atau Green Rebel nih, dan apa sih keputusan kakak yang kakak pilih untuk menjalankan usaha ini bersama gitu? Hmm. Jadi kalau buat aku mungkin tantangan terbesar waktu usaha. Jadi kita waktu itu kan pacaran dulu ya, pacaran dulu, bisnis, baru nikah gitu. Nah, buat kita mungkin tantangan terbesar tuh di fase-fase awal, 2 tahun awal lah ya. Itu sebenarnya lebih ke menyatukan dua gaya kerja yang beda banget gitu. Jadi kalau kita pacaran, itu kan kita hanya menunjukkan sisi-sisi apa ya, kehidupan pribadi. Tapi kalau di kerjaan pasti ada nih karakter tertentu ya. Nah, kebetulan aku sama Max tuh tipenya 180 derajat berbeda. Jadi aku tuh orangnya planner, disiplin, terus selalu punya goal, selalu punya timeline. Pokoknya semuanya tuh sangat amat strict gitu ya. Sedangkan Max tuh awal-awal dulu ya, orangnya sangat spontanitas, suka lupa, nggak nyatet, banyak kreativitas, banyak banget hal-hal yang kayak buat dia tuh udah pikirin nanti aja, sedangkan kalau aku tuh harus dipikirin sebelumnya, harus di plan gitu. Nah, menyatukan gaya kerja yang sangat berbeda itu buat kita lumayan challenging awal-awal ya. Nah, dan itu ributnya banyak banget gitu. Jadi memang kalau ada orang bilang jangan kerja sama orang terdekat, itu menurut aku ada benernya. Karena fase-fase kita menyatukan dua cara kerja yang berbeda dan lain-lain itu tuh kita butuh kayak nurunin ego, terus butuh apa ya, mungkin nyari apa sih kesamaan di kita dan yang membuat kita bisa mentoleransi perbedaan dan actually bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu. Jadi bisa menerima dengan lapang bahwa oke ini emang gayanya kayak beda, kita ketemu jalan tengah nih gitu. Jadi kebetulan waktu itu kan aku sama Max mungkin disatukan sama misi kali ya. Jadi kita sama-sama punya misi pingin kayak membuat bisnis yang mengempower orang untuk bertransisi ke pola makan yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan gitu. Nah itu cukup kuat sehingga kita ngerasa oke lah perbedaan-perbedaan kita di cara kerja kita bisa apa ya, bisa kita solve, dan kita waktu itu akhirnya bagi tugas gitu dengan sangat jelas. Jadi aku tuh manage bisnisnya, Max tuh manage produknya dan innovationnya, dan kita nggak saling, meskipun kita bisa saling kasih feedback ya terhadap kerjaan di departemen masing-masing, tapi kita punya decision making power di area-area yang masing-masing kita pegang. Nah kayaknya segregation of duties itu buat kita solusi yang sangat amat efektif sih untuk mengurangi banyaknya friksi dan konflik yang terjadi gitu. Gitu. Jadi itu kayak segregation of duty satu. Kedua cara komunikasi kali ya. Jadi Hmm. aku mencoba mengadjust cara komunikasiku lebih apa ya, less strict, less direct gitu. Dan Max juga mengubah somehow cara kerjanya dia ke arah yang lebih kayak organized. Jadi kita ketemu di tengah lah kira-kira gitu. Jadi dua-duanya kita secara karakter berubah sih setelah kerja bareng. Itu kalau kerjaan, kalau tentang kerjaan ya. Kalau membangun keluarga gimana tuh Max? Iya, oke. Kalau ngomong keluarga ya, kalau ngomong keluarga sebenarnya nggak jauh beda ya. Soalnya kalau kamu udah jadi pasangan bareng terus kayak melakukan bisnis bareng ya, itu work life balance tuh adalah harus apa ya? Harus harus sadar bahwa itu tuh nggak mungkin bisa dilepas gitu. Tidak ada em, waktu dimana kayak kita jangan ngomongin kerjaan sama sekali ya. Itu tuh hampir hampir nggak mungkin gitu. Kayak, dan itu sesuatu yang kita juga belajar sih, karena dulu aku jujur upset lah gitu, karena Helga sangat sangat suka kerja. Dia bisa kerja 24
1/7 gitu. Enggak lah, kurang Contohnya. 8 jam tidur. Enggak lah, oke lah, enggak sampai se ekstrem itu. Cuman aku itu nggak sampai se-level itu gitu. Ya jadi ada waktu-waktu di mana misalnya setelah jam 8 malam, misalnya kayak waktu normal aja gitu. Jam 9 harusnya kan kita nggak ngomongin kerjaan dong, gitu. Enggak, kita masih ngomongin kerjaan gitu. Gitu kan. Nah, itu disitulah kayak kadang-kadang friksi itu terjadi dan tapi lama-lama akhirnya sadar bahwa itu nggak bisa dipisah. Walaupun kita sama-sama akhirnya again akhirnya itu berubah sendiri gitu loh, bahwa kalau itu friksi terus ya kita harus tahu bahwa itu tuh sebenarnya nggak nyaman buat dia gitu kan. Jadi dianya berubah, akunya juga kayak mencoba menyesuaikan. Jadi mungkin yang tadinya harusnya jam 9 jadi setengah 9 kita masih ngomong kerjaan, habis itu enggak gitu. Something like that lah ya. Jadi mencari jalan tengah tuh I think is key to everything sih buat aku pribadi gitu. Dan kadang-kadang butuh kayak friksi beberapa kali dulu sampai kayak dapat kayak balance yang kita memang mau gitu. Memang itu butuh waktu gitu loh. Kayak nggak bisa dikorbit gitu. Kebayang ya. Kalau misalnya untuk keluarga sendiri sih sebetulnya sama mungkin tantangan terbesar adalah kayak I think we put everything in one basket kan gitu. Kayak kita berdua bekerja di satu industri yang sama, di perusahaan yang sama, so if everything goes wrong itu ya kita sama-sama terdampak gitu. Tapi if everything goes right ya kita bisa bertumbuh bersama, berkembang bersama. Jadi kita memilih untuk kayak we're naive karena itu kita at the time kita masih muda gitu. Jadi kalian kalau mau melakukan ini harus pas masih muda ya, gengs. Gitu ya. Sebisa mungkin. Jangan pas udah banyak cicilan, better dari awal ya. Itu kita memang pas kita memutuskan untuk untuk lompat atau melakukan kegilaan yang namanya entrepreneurship, itu kita sadar memang ini harus lakuinnya pas muda gitu. Nggak mungkin kita ngelakuin pas udah agak berumur dan punya banyak tanggungan dan lain-lain gitu. Kayak gitu sih. Jadi I forgot what I wanted to say, tapi maksudnya I think tantangan paling besar yang tadi aku bilang itu ya kayak Helga aku tadi ngomong apa ya? I think I want to say something, tapi aku agak lupa nih. Aku gak yakin kok kamu mau ngomong apa, cuma tiba-tiba pas kita ngomongin masa lalu dia muncul gitu kayak apa namanya kelemahan masa lalunya muncul. Iya, Max zaman dulu suka lupa dia. Mungkin tapi yang aku rasa juga lumayan jadi tips yang jitu untuk membantu kita bisa adjust dan bekerja bersama pasangan secara intens tuh. Apalagi aku sama Max kan tipenya ngerjain semua barengan ya. Jadi kayak kerja bareng, lari bareng, makan bareng, semuanya bareng gitu. Kan ada suami istri yang memang mereka punya hobi masing-masing. Kita tuh hobinya sama gitu. Jadi kita like literally spend every single day, every single hour lumayan kurang lebih bersama gitu. Kayaknya yang lumayan penting tuh komunikasi terbuka sih. Jadi kita tuh masing-masing harus bisa mengemukakan kalau kita tuh suka sesuatu atau nggak suka sesuatu dengan jujur. Nah itu buat aku lumayan penting karena kita jadi tahu gitu. Mungkin buat aku dulu mana aku tahu ya dia jam 9 malam diajak ngomongin kerjaan dia sebel gitu kan. Dan itu dia ngomong dengan terbuka. Eventually ya, karena Max tuh dulu orangnya nggak direct. Dan at the same time aku juga sama gitu. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak suka, aku bakal ngomong sehingga kita sama-sama bisa adjust gitu. Oke, lagi-lagi aku mendengar kata-kata yang mungkin sangat familiar ya buat kita teman-teman ya. Tadi udah dikasih jangan ya mungkin ya sama Kak Helga sama Kak Max nih. Komunikasi itu penting teman-teman. Ingat ya teman-teman nih mungkin yang lagi pacaran nih mungkin bisa lagi diperbaiki nih komunikasinya sama pasangannya. Terus bagaimana nih tadi dikasih tahu sama Kak Helga sama Kak Max tuh bagaimana kita menyelaraskan ya Kak visi misi kita, terus kita bagaimana saling tahu gitu berbicara tentang kekurangan kita, bagaimana kita bisa mensupport gitu atau mendukung gitu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Emang couple goals banget sih kayak Kak Max nih jadi panutan. Ini prosesnya panjang lah ya kita. Iya, panjang. Pacaran, bisnis, baru nikah ya Kak. Oh, jalan yang panjang banget. Betul. Nah, tapi salah satu tantangannya adalah ya maksudnya karena kita mulai dari pacaran. Jadi kayak ngerti nggak sih? Kayak itu juga hal satunya lah ya.
kayak Ya, pacaran mungkin kayak lebih banyak dramanya ya kali ya Kak, itu pas pacaran. Enggak lah, enggak, pacaran mah paling gampang, pas paling oh gampang enggak, pacaran. oh enggak, oke oke, nggak, cuma maksudnya Tadi kayak pas kerjaan nih. ya kalau misalnya kita berantem ya it could have gone very wrong aja gitu. Iya, 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 Oke, iya. oke, oke. Heeh. Tapi by the way ya Trisna, aku Ya. sama Max tuh dapat wejangan lumayan bagus banget dari dulu Apa? guru meditasi kita. Jadi kita Ah, punya guru meditasi dan dia tuh kayak namanya almarhum Mas Reza Gunawan. ya. Dia tuh pengajar self healing, suaminya Dewi Lestari yang nulis buku tentang spiritualisme tapi dibikin jadi fiksi tuh. Terus dia bilang, dia waktu itu pernah bikin kelas tuh kayak kalau nggak salah kelas relasi sehat. Nah dia bilang relasi yang sehat itu adalah relasi di mana kita bisa turn conflict into open and honest conversation. Jadi justru pasangan yang biasanya nggak pernah ada konflik itu belum tentu artinya baik-baik saja. Justru Betul. kayak bagian dari kita jujur tuh pasti ada konflik gitu kan. Nah jadi itu jadi kayak justru rahasianya adalah gimana kita bisa jujur dan saat ada konflik kita bisa sama-sama resolve konflik untuk mencari solusi lah gitu dibanding kita nggak jujur gitu. Itu Ya, kayak salah ya. satu yang kita lumayan live by juga sih. Betul, betul, betul. Dan itu seni, dan itu harus dilatih. Karena Ya. secara nalurinya, secara ininya kita, karakter kita itu kita belum tentu kita suka ngelakuin berkonflik. itu, Iya. suka berkonflik gitu. Aku sih suka, tapi Max enggak kan dulu ya. Ya cuman maksudnya, iya betul, betul sekali. Gitu aku, ya tapi akhirnya kita berdua, mungkin in this case aku menyerap Helga, tapi aku mengadaptasiin itu dengan caraku gitu. Misalnya tetap aku terbuka, tetap aku belak-belakan, tapi yang tidak pokoknya sebisa mungkin yang tetap respectful dengan caraku gitu. Dan aku nggak suka ngomong yang misalnya terlalu direct banget, itu it's not my way gitu. Tapi ngomong tapi juga nggak terlalu bertele-tele juga gitu. Jadi cukup straight to the point gitu. Dengan ya mungkin dengan cukup halus lah kalau aku bilangnya. Kalau Helga itu kayak kapak gitu. Kalau lagi ngomong bisa kayak pak gitu. Ya kalau orang yang nggak siap mungkin kayak terluka gitu istilahnya. Gitu kan ya. Tapi ya gitu sih Kak. Kadang-kadang ya jadi kayak itu harus sesuatu yang dilatih karena itu tidak natural gitu. Oke, oke, oke. Setuju banget sih, Kak. Kalau kejujuran itu pasti ya. Tapi walaupun menyakitkan ya, kata orang jujur tapi menyakitkan, tapi itu jalan yang lebih baik ya, biar kita Ya lebih... apalagi kalau bisnis bersama ya. Ah, ya. Jangan sampai sih ya. Ya. Betul, betul. Setuju. Nih teman-teman nih udah relate banget nih, nggak sama hubungan teman-teman nih. Mungkin ada yang masih suka diem-diem kalau ada masalah, mungkin komunikasinya yang kurang nih udah bisa diimprove nih sekarang nih. Tapi aku lihat nih rame banget ya, kolom chat nih udah rame banget pertanyaan-pertanyaan buat Kak Max KLG. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu aku masih punya pertanyaan beberapa hal nih Kak Max KLG. Kak Max KLG, ini apa sih yang mendorong Kak Max KLG ngeciptain Burgreens dan Green Rebel ini? Apakah hanya faktor internal gitu? Karena Kak Helga dan Kak Max memutuskan memilih hidup vegan, jadi Kak Max Kak Helga itu pengen apa ya? Menciptakan suatu socialpreneur sesuai passion Kak berdua gitu. Apa sih motivasinya Kak? Mungkin Max dulu. Oke, enggak, bukan karena kita vegan kita akhirnya ngelakuin ini, enggak. Gitu justru kita tuh again, Krisna, kita itu tuh sebenarnya kita bukan terlahir sebagai vegetarian. Oke? Kita memutuskan untuk jadi vegetarian karena suatu hal yang kita ngerasa baik gitu. Dan kita justru kayak ngerasa ini lebih banyak orang harusnya tahu tentang ini gitu. Sama lah kayak kita ngomongin tentang sustainability gitu kan. Sebenarnya ini sesuatu yang baik, semua orang harus tahu. Tapi orang tuh nggak tahu, orang tuh nggak peduli gitu loh. Iya kan? Kita itu salah satu turning point-nya adalah di 2012 ya. It's been quite some time kan, 13 tahun yang lalu. Itu tuh kayak Indonesia itu kayak angka stroke, angka penyakit jantung, diabetes, kanker, itu tuh naik semua sampai sekarang juga masih naik gitu loh. Nah makanya aku waktu itu sama Helga, kita di Belanda, aku tuh mendapat kesempatan untuk volunteer di salah satu raw food restoran di sana. Karena memang waktu itu baru muncul nih, kayak keinginan untuk kayak mencari tahu lebih jauh, ya bayangin ya. Nah terus pas aku volunteer di situ,
semua orang yang datang itu tuh banyak banget yang punya penyakitnya gila-gilaan gitu, kayak kanker hati stadium 4 lah, kayak kanker payudara stadium 4 segala macam yang kayak udah divonis sama dokternya tuh mereka pasti meninggal gitu dalam waktu beberapa bulan. Udah divonis seperti itu. Nah, tapi yang mereka pas ketemu aku itu semuanya udah sembuh. Jadi mereka tuh gathering terus-terusan di restoran itu gitu. Mereka cerita segala macam. Jadi aku kayak mendengar cerita-cerita mereka, aku bilang ke Helga, gila loh, di restoranku itu tuh banyak banget loh orang yang sembuh dari ngubah pola makan gitu. Tanpa mereka tuh terlalu tergantung sama obat gitu. Yang mana itu kan sesuatu yang umum yang kita tahu. Dan dari situ kayak, oh kayaknya orang Indonesia nih butuh banget nih kita edukasi juga. Kalau bukan kita yang lakuin siapa lagi? Kita selalu mikir gitu tuh. Kalau bukan kita yang ngelakuin tuh siapa lagi? Gitu. Ya udah, akhirnya kita mau nggak mau itu di sekeliling kita nggak ada yang namanya komunitas sehat gitu. Sekeliling kita itu teman-teman kita tuh akhirnya bingung kayak kayak ini orang tiba-tiba kok berubah ya gitu. Lu gila ya? Kayak, kok lu sekarang jadi vegetarian sih? Gitu kan. Kok lu sekarang jadi kayak ngomonginnya lingkungan terus sih? Gitu kan. Atau kesehatan terus segala macam gitu kan. Em, ya tapi ya jadi kita memberanikan diri walaupun itu at the time komunitas kita lingkungan teman maupun keluarga tuh nggak ada yang ngerti tentang itu gitu. Nah tapi karena kita mikir eh, kita masih muda, seseorang harus ngelakuin ini. I think this is something good yang harusnya lebih banyak orang yang tahu. And I think this is something that we can make a business out of it gitu. A social business yang mungkin bisa berdampak. Kalau misalnya itu berkembang, ini adalah sesuatu bisnis yang bagus untuk berkembang gitu. Karena kita menyehatkan orang gitu. Gitu sih. Helga mungkin mau nambahin? Enggak, udah kayaknya Max sudah menceritakan semuanya. Oke, aku dapat banget sih poinnya Kak. Karena ya jadi Kakak tuh pengen menghadirkan gitu dari Bergreen dan Green Rebel nih ya hal yang baik gitu, good thing yang mungkin orang-orang ya nggak nggak apa ya, nggak sadar gitu ya bahwa hal ini baik gitu dan kalau bukan kita siapa lagi. Tuh quotes paling baik sih hari ini. Oh Benar-benar. gitu. Iya, Dan sebenarnya tuh ya Trisna, kalau kita lihat ya, sebenarnya kebanyakan orang di dunia ini orang baik sih sebenarnya ya. Mereka tuh pingin orang Indonesia apalagi sangat mudah diajak berbuat baik. Makanya kan kita indeks negara paling dermawan ya. iya, Nah, cuma bener. memang mereka itu gini, sebelum kita ngajak mereka melakukan perubahan gaya hidup harus ada solusinya dulu gitu. Jadi kayak waktu itu tuh awalnya kita kepikiran bikin Bergreens gara-gara pas Max jadi vegetarian. Kan Max kan dulu home cook, jadi dia tuh yang masakin 8 anak kosan Indonesia. Kita tinggal bersama gitu 8 orang. Begitu dia jadi vegetarian, makanannya juga berubah kan. Dia jadi makanannya jadi vegetarian juga. Dan saat orang-orang makanannya berubah ke vegetarian, mereka tetap makan dengan lahap gitu. Dan mereka bilang, kalau vegetarian food rasanya bisa enak kayak gini, gue bisa nih jadi vegetarian gitu. Jadi kita tahu bahwa buat orang Indonesia tuh yang penting makan tuh enak gitu. Bukannya mereka nggak mau makan sehat, bukannya mereka nggak mau makan ramah lingkungan, tapi kalau misalnya enak mereka mau gitu. Jadi kita merasa oke, kalau kita bisa bikin konsep makanan plant based yang enak gitu, dan hopefully dengan harga yang cukup affordable untuk sebagian besar orang market kita gitu ya, itu kayaknya solusi yang praktis gitu dibanding bersamaan dengan kita juga melakukan edukasi. Kalau kita edukasi doang tanpa solusi, kayaknya bakal susah deh orang tuh ikutan perubahan gaya hidupnya gitu. Oh iya, betul-betul sih Kak. Ya bukan karakter orang Indonesia sih. Aku juga gitu sih. Aku mikir yang penting makannya enak gitu, enak ya. Setuju. Apalagi dimasakin gitu kan. Waduh. Iya, jadi soalnya kalau Wah, masak tambah sendiri, enak lagi pokoknya. kalau masak sendiri agaknya kelebihan garam mungkin ya Kak. Oke Kak Max, Kak Helga nih, ini kolom chat udah rame banget sih. Tapi aku mau kasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau nanya Kak Max sama Kak Helga secara langsung nih. Ada yang mau boleh langsung raise hand dan atau mungkin kalau berkesempatan untuk open mic dan apa namanya open cam boleh banget teman-teman. Sambil aku milih pertanyaan nih. Oke, karena mungkin belum ada. Oh, ini ada nih dari Muhammad Rinki Takwa. Oke, boleh langsung aja. Iya, selamat sore Kak Trisna. Sore, Dengar nggih? Gih. Nggih, mohon izin Kak Helga dan Kak Max
Ini Selamat sore, bagi Mas. teman-teman Sikat, saya Rinci dari Blitar, Jawa Timur, Kak Meg dan Kak Helga. Dan Kak Trisna, saya bapak-bapak dua anak, mohon izin, sudah jauh dari mahasiswa, sudah bukan Gen Z lagi, tapi insya Allah semangatnya masih bisa mengimbangi. Oke, terkait ini sangat menginspirasi. Kak Max dan Kak Helga ini sangat menginspirasi yang kami pikir yang saya pikir itu susah ternyata bisa. Nah ini perwujudannya itu seperti Kak Helga dan Kak Max ini. Jadi terima kasih nih Kak Trisna sudah mengundang beliau berdua. Ada dua hal yang boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan vegan atau nabati, pola makan nabati atau pola makan kita ya, bagaimana sehatnya begitu. Kalau kita tahu itu di luaran sana itu banyak sekali kan ya teori-teori tentang makanan sehat, termasuk yang raw food itu semacam kalau minyak itu nggak bagus, garam nggak bagus, tepung nggak bagus, kayak semuanya nggak bagus gitu Kak. Kalau kalau bisa makan mentah, makan sayur kayak kambing aja gitu ya. Nah, mungkin di standarisasinya Kak Helga dan Kak Max terkait makanan sehat itu seperti apa toleransinya dari isu-isu yang semacam itu kan kita juga ya kita taunya teori itu ya kita Ya. tidak bisa tahu pastinya yang benar yang mana. Nah, bagaimana Kak Helga dan Kak Max itu memberikan toleransi standarnya oh ini tepungnya ya nggak usah ya atau bagaimana seperti itu Kak. Kemudian yang kedua adalah iya betul sekali kalau kita bikin usaha, jangankan sama teman saja, jangankan sama pasangan, sama teman saja itu akan sangat banyak ceritanya itu akan Iya, berakhir tidak baik gitu ya Kak yang iya. kita dengar itu. Eh, dari yang diceritakan yang disampaikan oleh Kak Max dan Kak Helga itu kok saya nangkapnya itu hmm, masih headline-nya itu masih ke ini apa namanya banyaknya tantangan. Nah kalau kalau semisal ada pilihan, semisal Kak Max dan Kak Helga itu ada opsi lain untuk tidak bekerja bersama-sama, apakah ya tetap memilih usaha bersama-sama begitu Kak? Karena kalau yang sendiri Oke. uh, benefitnya itu belum belum tersampaikan gitu terkait Oke. penelarasan karakter itu kok lebih terdengar sebagai pengorbanan ya Kak pengorbanan dari tipikal kita gitu. Terima kasih dua hal itu Kak Elga dan Kak Max. Terima kasih Kak Trisna. Siap, thank you Mas Bagus, Rinci. thank you, thank Pertanyaannya you. sangat menarik ya. Mungkin aku jawab yang pertanyaan ya. Yang kedua Max nih banyak wisdomnya kayaknya. Kalau yang pertama, pola makan sehat ya definisinya. Kita itu, jadi kita berdua memang mengambil nutrition juga Mas. Dan sebenarnya kalau yang kita pelajari di ilmu nutrisi ya, sebenarnya pola makan sehat itu cukup simple. Karena sebenarnya saintis di seluruh dunia itu sudah merumuskan pola makan sehat dari berbagai ribuan jurnal kesehatan yang ada. Nah, mungkin paling gampang Mas bisa cek isi piringku Kemenkes. Kementerian Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Indonesia kita itu punya panduan gizi seimbang yang menurut saya salah satu yang terbaik di dunia. Karena udah align dengan Harvard, sudah align dengan Planetary Healthy Diet bahkan gitu. Jadi setengah dari piring kita itu harus sayur dan buah, lebih banyak sayur dibanding buah ya. Jadi sekitar 2/3 itu sayur, sepertiga itu buah, terus 2/3 itu karbohidrat, dan sepertiga itu protein. Nah, kalau di Kemenkes kita, yang menurut saya hebat, proteinnya itu tuh dia rekomendasikan kombinasi. Jadi kayak setengah dari protein kita itu jadi 8%-nya nabati, 8% hewani. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau menjalankan pola makan 100% nabati gitu ya, seperti saya dan Max, tetap bisa, kita tetap bisa menjalankan gizi seimbang ya. Jadi porsi protein hewaninya tinggal diganti dengan protein nabati aja. Yang suka salah itu kalau vegetarian atau vegan tuh mungkin porsi daging diganti ke karbohidrat, apalagi karbohidratnya goreng gitu ya. Jadi gizinya jadi nggak seimbang tuh karena memang dia jadi kurang protein karena dia salah mengganti daging dengan karbohidrat. Harusnya daging diganti dengan sumber protein nabati gitu. Tentunya ini panduan gizi yang lumayan general. Tiap orang kalau misalnya kita ngomongin gizi pasti ada individualistik tertentu. Jadi ada orang yang mungkin lagi naikin massa otot, dia mungkin porsi protein dan karbohidrat bahkan lebih banyak gitu ya. Terus kalau misalnya orang mau weight loss, itu porsi proteinnya juga dibanyakin sedikit, karbohidrat dikurangin sedikit, tapi sayur dan buahnya juga tetap jadi primary atau jadi sumber utama energi gitu. Jadi itu sih Mas sebenarnya. Nah tapi memang
Itu kan anjuran generalnya. Nah, memang ada 3 yang harus kita batasi ya supaya kita nggak naikin resiko kesehatan. Which is itu adalah gula tambahan, bukan gula ya, gula tambahan. Jadi gula buah itu aman, tapi gula tambahan yang kita jadiin teh manis dan lain-lain itu yang harus dibatasi. Garam berlebih gitu ya. Jadi tubuh kita tuh butuh garam. Tapi kalau berlebih tuh, untuk bisa berlebih tuh biasanya kalau kita banyak makan chips-chips kemasan, itu kan asin banget ya. Nah, jadi makanan-makanan kemasan yang sek-sek kemasan yang memang rasanya enak-enak banget itu yang biasanya sodiumnya tinggi. Jadi itu nggak boleh berlebihan. Memang harus makanan rekreasional, bukan makanan tiap hari. Terus sama lemak tambahan. Nah, lemak tambahan ini di mana? Jadi kalau misalnya kita biasanya ngasih panduan ke teman-teman tentang makan sehat itu dari 1 piring makan, lauk yang digoreng tuh cuma maksimal 1. Jangan semua lauknya digoreng gitu. Jadi misalnya udah tumis sayur, terus udah gitu mungkin 1 tempe goreng, sisanya mungkin yang lebih sifatnya tumisan gitu. Jadi dibatasi. Nah, tapi lemak itu memang ada di minyak goreng, tapi ada juga di daging, terutama daging berlemak kan ya, terutama daging merah gitu seperti sapi, babi, kerbau. Nah, itu makanya juga harus dibatasi. Kalau misalnya pun teman-teman masih mengkonsumsi protein hewani, lebih disarankannya yang rendah lemak atau yang lemaknya lemak baik gitu. Jadi lebih ke arah ikan atau lebih ke arah telur gitu ya dibandingkan makan makanan yang daging merah gitu. Jadi sebenarnya paduannya cukup simpel sih Mas, dan itu lumayan konsisten. Kemenkes kita, terus universitas-universitas ternama, itu rata-rata panduan gizinya seperti itu. Harvard My Plate, isi piringku. Ntar tinggal dilihat. Ya, aku nambahin aja ya, sedikit aja. Ya, jadi kalau misalnya kita berdua, kita itu mengajarkan vegan itu bukan hanya nggak makan daging, ya, tapi kita tuh menekankan yang namanya keragaman nabati. Dan di mana kita bisa belajar tentang keragaman nabati, itu bukan kita melihat ke depan, Mas. Tapi kita justru harus melihat ke belakang, gitu. Kalau kita ngomongin diet sehat, itu kita ngomongin diet pola makan nenek moyangnya kita, kakek nenek kita. Ya, di mana mereka dulu tuh belum punya banyak pilihan loh, ya. Ya, karena ternyata sekarang kalau pas orang itu dikasih banyak pilihan, itu tuh milihnya yang nggak benar, Mas. Gitu. Dulu pas nenek moyang kita itu nggak punya banyak pilihan, itu mereka milihnya benar. Ya, mereka makan daging sesekali doang. Mereka juga bukan vegetarian, gitu. Tapi mereka disebutnya semi-vegetarian ya. Flexitarian istilah kerennya. Flexitarian, iya. Flexitarian gitu. Nah, jadi sebetulnya yang kita lakukan sebenarnya mengajak, kita kan ada namanya signature program kita, ya, saya sama Helga itu di Vegan Runners, Bergreens dan Green Herbal itu punya signature program namanya Vegan Runners Challenge. Itu dimana kita ngajak orang 1 bulan tuh perubahan pola makan kayak gini nih, sama program lari gitu. Nah, program makannya itu tuh bener-bener ndeso banget gitu. Kalau misalnya kita bisa jujur gitu ya. Ya, dan itu pokoknya menekankan pentingnya keragaman nabati. 30 jenis ragam nabati per minggu gitu. Dan ya kayak gitu sih. Aku mau nambahinnya. Bener, mungkin Mas nanti Mas coba Google aja, nanya AI juga udah bisa nih sekarang. 30 plans a week gut health gitu ya. Jadi ternyata kunci kesehatan emosional dan fisik yang optimal itu adalah di pola makan yang keberagaman nabatinya itu memakan 30 jenis ragam nabati per minggu. Nah, itu sekarang udah banyak risetnya, bahkan di Netflix sudah ada dokumenternya namanya Hack Your Health, The Secrets to Your Guts kalau nggak salah. Itu tuh ngebahas tuh. Gimana caranya, gimana orang-orang yang makan konsumsi banyak ragam nabati itu ternyata kesehatan pencernaannya optimal gitu, sehingga moodnya lebih bagus, kesehatan fisik optimal, imunnya baik dan lain-lain. Ya, jadi jangan sampai terdistract sama kayak terminologi keren gitu, kayak raw food lah, atau kayak apalah namanya Atkins apa segala macam, South Beach apa segala macam, itu nggak perlu, itu tuh gimmick semua gitu. Just see what our ancestors eat, itu kita harusnya udah tahu gitu. Tinggal kita belajar lagi aja gitu ke nenek moyang kita gitu sih. Oke, yang kedua tadi tuh pertanyaannya tentang manfaat, Max. Katanya kita tadi terdengar banyak penderitanya. Iya. Oke. Manfaat nomor 1 ya pastinya sebenarnya quality time sih, Mas Rinci gitu ya. Dimana semua pasangan lain itu kekurangan quality time, kita tuh sebenarnya sangat mencukupi sekali gitu. Kelebihan kadang-kadang ya. Kelebihan. Jadi aku sama Helga tuh nggak boleh di satu ruangan terus. Ya, jadi kita kerjanya ini kayak sekarang aja nih. Dia di rumah, saya di kantor gitu. Jadi kita harus selalu terpisah, karena kalau nggak kayak gitu memang kayak friksinya mungkin muncul gitu kan.
jauh di mata dekat di hati gitu kan istilahnya kayak gitu. Jadi akur lah istilahnya. Itu sangat benar loh di kasus kita dan mungkin di banyak orang lah gitu. Eh, jadi tapi quality time overall itu sangat sangat oke. Kalau yang kedua adalah sebenarnya lebih ke fase kehidupan dan juga topik-topik yang kita ini itu sebenarnya banyak sekali gitu yang kita bisa obrolin, sangat-sangat banyak gitu. Jadinya ya maksudnya aku mengenal Helga jauh lebih dalam dari yang kalau aku sama Helga tuh terpisah industri gitu. Ya tentu semuanya semuanya plus minus lah. Maksudnya kalau kita berdua di tempat lain pun kita akan ngomong hal yang sama mungkin gitu ya. Cuman karena kita dua-duanya di gizi, dua-duanya kita di kayak ya apa ya kesehatan dan lain-lain, kita jadi sebenarnya bisa ngupasnya tuh dalam banget gitu, dalam banget ya. Itu kalau ngomongin dari sisi kayak ilmu keilmuan ya. Kalau misalnya dari sisi bisnis, ya kita bener-bener brainstorm. Walaupun aku dulunya jam 9 malam itu marah gitu, marah-marah kalau diajakin ngomong kerjaan, tapi di saat-saat tertentu itu justru kita brainstorming benar-benar bisa sampai 9-10 malam gitu loh Mas. Dan I think itu benar kayak jadi bedtime stories gitu atau bedtime moment gitu kan kadang-kadang kayak ya tapi kita harus bikin jangan yang serius-serius banget ya. Ini harus ngomong ini yang terutama yang lebih ideas gitu, bukan masalah gitu. Tapi itu jadi kayak I don't know if you believe atau enggak, cuman kadang-kadang itu kayak oh iya bener juga ya kita sebelum tidur kayak gitu terus tiba-tiba mungkin mimpi atau kayak diproses pas lagi kita tidur, terus tiba-tiba pagi-pagi ada ilham gitu loh, ilham muncul gitu. Nah hal-hal kayak gitulah maksudnya yang kayak aku sebenarnya syukurin ya yang aku bisa iniin gitu sih. Mungkin Helga mau nambahin? Iya, kalau buat aku sih lebih kayak perasaan bertumbuh bersama kali ya. Jadi kan kita banyak dengar bahwa kadang-kadang we outgrow our friends karena pertumbuhannya berbeda gitu kan. Nah, kalau kita karena kita kerja bareng, lari bareng, bangun keluarga bareng, rasanya tuh kita bertumbuh bersama gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan, satu jalan aja gitu, satu track, satu pace gitu. Oke, makasih banyak Kak Helga, Kak Max. Gimana Mas Rinci? Apakah jawabannya sudah puas atau ada follow up question nggak? Sudah sangat puas Mas Tisna. Saya senang sekali bisa gabung sore ini. Terima kasih Kak Ilka, Kak Mas. Thank you Makasih Mas Mas Rinci. Rinci, thank you. Oke. Sungguh jawaban yang padat banget ya. Dari tadi diingetin tentang isi piringku, lalu tentang, aku juga baru tahu nih, ada 30 keragaman nabati yang harus kita konsumsi biar sehat nih. Mungkin habis ini aku juga ikut searching nih. Dan aku penasaran nih sama mungkin teman-teman juga nih yang mungkin nanti gabut ya, bisa nonton film Hack Your Heart ya, The Secret Your Gut. Ya, Boleh please banget ya, ya. teman bisa nonton di Netflix. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua nih. Tadi ada yang angkat tangan dari Kak Andi Pratama. Kak Andi Pratama, apakah ingin mengajukan pertanyaan langsung? Kak Andi, gimana? Wait. Oh, atau Kak Andi apakah kelempar atau gimana? Oke, mungkin karena Kak Andi tidak raise hand lagi, mungkin kita bacain pertanyaan yang ada di kolom chat aja, teman-teman. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Herli nih. Tantangan beralih jadi vegan, Kak, dan bagaimana membangun boundaries sebagai pasangan dalam berkeluarga? Oke, good question. Mungkin langsung boleh dijawab nih oleh Kak Helga atau Kak Max. Tantangan jadi vegan itu menurut aku menjelaskan ke keluarga dan teman-teman tentang pilihan kita. Oke. Jadi gini, kalau secara kayak ilmu gizinya, opsi makanan yang menurut aku sudah sangat banyak sekarang gitu ya. Tapi memang mungkin satu ada kita tuh sekarang terlalu banyak information yang banyak misinformasi sebenarnya gitu. Jadi kalau di Instagram, di TikTok justru yang lagi naik daun mungkin carnivore diet, padahal itu sangat tidak align dengan anjuran Kementerian Kesehatan di seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau di pola makan nabati sebenarnya bukti ilmiahnya banyak, tapi kita harus tahu who to follow aja sih, karena kalau memang kita mau belajarnya di
Instagram dan di TikTok ya tentang pola makan nabati yang seimbang. Terus opsi makanan itu udah gampang banget. Kita sekarang GoFood, GrabFood pun tinggal search vegan atau vegetarian udah banyak. Makanan tradisional Indonesia asal ada tahu tempe itu gampang banget dibikin vegan. Makanan Chinese, makanan Japanese, pokoknya semua makanan Asia. Memang kan kultur vegetarianism itu soalnya banyak kencang di Asia ya. Jadi pasti kita asal ada tahu, tempe, kita tinggal minta ganti proteinnya aja gitu. Jadi sangat gampang sih menurut aku. Cuma memang peer pressure itu real. Jadi kayak misalnya nanti kalian lagi coba makan di tempat keluarga, kalau kita jadi vegan atau vegetarian pasti ditanyain tuh, hah, lu kenapa jadi vegetarian vegan? Nah itu kita harus siap aja sih menjawabnya dengan ramah, informatif, gak gampang kesulut kalau lagi diceng-cengin gitu ya. Dan ternyata kalau kita membalasnya dengan santai tapi informatif, ternyata banyak juga yang akhirnya jadi terinspirasi dan pingin ikutan sih. Itu yang kita rasakan ya. Jadi dari keluarga kita yang mungkin kita 10 tahun yang lalu kayak agak disindir-sindir gitu ya, kayak lagi Chinese New Year, aduh sate babi enak banget nih gitu ya. Sampai sekarang mereka jadi selalu menyediakan opsi makanan vegetarian dan vegan di Chinese New Year kita, dan banyak orang malah kayak, ini enak banget nih Helga, dibikinnya dari apa gitu. Jadi malah banyak curiosity gitu. Asal kita mungkin harus cara ngomongnya mungkin nggak boleh judgmental ya. Yang kita harus mastering tuh cara ngomong yang non judgmental sih ke orang-orang yang nggak vegetarian dan vegan dan memang penasaran gitu. Kalau Max gimana Max? Boundaries sebagai pasangan dalam berkeluarga nih. Boundaries ya. Contohnya apa ya? Ya, pokoknya ini terlepas dari, maksudnya kita tidak bisa ada, maksudnya di kasus kita yang namanya kayak memisahkan antara kehidupan dan pekerjaan itu sangat-sangat sulit. Ya, jadi mungkin ini terlepas dari topik tersebut ya. Mungkin tetap ada ini sih pembagian kerja yang ini. Misalnya contohnya gini, kayak dulu pas Helga itu breastfeeding gitu ya. Ini langsung ngomongin yang misalnya pengasuhan anak lah ya. Ya kan, ini udah dia yang ngelahirin, dia udah apa namanya, dia udah nyusuin. Iya, bapaknya ya tahu diri lah ya. Maksudnya kita ngelakuin yang lain-lain dong gitu. Ya maksudnya at least atau minimal mungkin kalau emang dia mau ditemenin malam-malam bangun, ya aku bangun walaupun dia bangunnya mungkin 4 kali, aku coba bisa 2 kali gitu misalnya. Hal-hal yang kayak gitu itu yang waktu pas lagi menyusuin tuh itu terjadi. Nah, terus sekarang anak kita udah besar ya. Terus Helga sekarang lagi mungkin di areanya lagi lebih sibuk daripada aku. Ya, I spend more time with my kids gitu. Kayak yang ajak dia main. Pokoknya memastikan itu, dan maksudnya yang ngurusin rumah tuh biasanya aku. Helga ngurusin pekerjaan lebih banyak, aku akan ngurusin rumah. Pokoknya aku memastikan makanan selalu ada. Terus misalnya ya bisa belanja lah atau kayak semuanya deh, pokoknya yang Popok anak gitu ya. alat-alat kebersihan, popok lah, apalah itu semua itu aku yang beresin gitu. Karena kalau ya kan maksudnya kalau lagi fokus kerja ya kita fokus kerja gitu ya. Dan terutama karena untung kita bedanya adalah Helga ngurusin bisnis, aku ngurusin produk gitu ya. Ini mungkin lebih gampangin kayak gitu. Ya produk aku udah sempet sibuk banget itu tuh kayak aku dulu lebih sibuk dari Helga, ada periode gitu menurutku ya. Sekarang aku lagi lebih santai, jadi aku bisa ngelakuin ini gitu jadi kayak gitu sih. Jadi kayak at least kayak mungkin pakai apa ya, kita bisa ngerasain sebenarnya gitu, kayak yang mana yang lagi ada kebutuhan segala macam gitu sih. Ya mungkin kayak gitu kali ya jawaban simpelnya gitu, semoga menjawab ya. Oke, gimana nih? Kayaknya udah cukup menjawab ya, udah terjawab banget sih. Bagaimana sih kita tuh bisa saling backup gitu ya? Kalau misalnya mungkin pasangan kita sibuk, kita yang backup. Kalau mungkin kita yang sibuk, pasangan kita yang backup. Mungkin saling mengerti dan setara ya gitu. Nah, mungkin kita bicara beberapa pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak, sebentar aku bacain di kolom chat banyak banget soalnya. Aku harus milih nih. Ada dari pertanyaan dari Kak Roida nih. Saat ini, Kak Helga, Kak Max, banyak anak muda yang mulai tertarik ke green jobs, termasuk green business. Tapi seringkali bingung gimana caranya Ya, konsisten menjaga nilai keberlanjutan sambil tetap survive secara ekonomi. ya, Ya, tantangan banget ya Bang tuh. Apa banget strategi banget. Kak Helga dan Betul, Kak Max nih betul. menjaga value tersebut, Kak? Dan sejauh mana peran komunitas dan keluarga bisa ikut memperkuat visi misi itu? Oke, langsung aja. Ya, jadi Helga. mungkin benar banget ya bahwa gini,
green business itu kan industrinya masih kecil banget di Indonesia. Jadi jarang ya aku lihat green business yang revenue-nya udah gede sama kayak perusahaan-perusahaan konvensional gitu loh. Kayak perusahaan makanan sehat, ramah lingkungan, apalagi nggak mungkin deh revenue-nya segede perusahaan yang jual mie instan atau jual snack kemasan gitu ya. Itu udah kita harus sadari saja secara reality memang seperti itu. Kita industrinya tuh masih kecil. Sehingga ekspektasi nilai ekonominya juga harus disesuaikan sih kalau kita udah memilih ke green job. Jadi dan itu lumayan true buat aku sama Max gitu ya. Jadi aku sama Max itu memang in general kita bukan orang yang big spender gitu. Jadi hidup kita bisa dibilang cukup sederhana lah. I mean rumah kita cukup enak, nyaman. Kita makan makanan sehat. Tapi kita nggak spend on branded items. Kita nggak spend on things yang mungkin banyak orang itu rasa penting untuk satu sosial. Aku sama Max tuh memang nggak spend on branded goods gitu. Nah jadi kita sendiri gaya hidupnya sederhana. Jadi buat kita tuh merasa cukup gampang sejujurnya. Nah, itu juga menurut aku spirit yang harus dipunyai sama teman-teman yang memilih masuk ke green industry. Karena di green industry itu untuk kita mencapai result yang sama, sales yang sama, marketing leads yang sama, effortnya tuh harus lebih banyak. Jadi kalau kita hitungan secara ekonomi, gue effort segini kok gaji gue segini doang ya. Itu memang gak bakal masuk. Tapi mindset harus berubah. Kita tuh beruntung loh, kita bisa berkarya di industri yang kita passionate about, kita bawa dampak positif. Ini mungkin sesuatu perasaan yang aku rasa sense of fulfillment yang nggak bisa diukur secara monetary gitu. Kita bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, gaji setinggi-tingginya. Tapi kan kalau rasanya kita kosong, nggak berdampak, itu kan secara apa ya spiritual juga kita mungkin nggak ngerasa fulfilled gitu ya. Dan sense of fulfillment itu sering datang dengan kita melakukan karir yang sesuai dengan passion kita kalau menurutku sih gitu. Jadi memang harus cari titik keseimbangan lah. Minimum kita harus income-nya berapa. Ya kalau itu udah tercukupi, jangan selalu di-compare gitu. Ah kayaknya kalau gue kerja sekeras ini, gue gaji harus bisa lebih gede nih kalau di industri lain. Ya pasti ada. Pasti ada industri lain yang akan lebih high paying. Industri mining itu udah pasti high paying gitu kan. Tapi kan again balik lagi ke panggilan hidup kita nih, kita mau berkarya di mana gitu. Kalau buat aku seperti itu sih. Cuma memang teman pegangan keuangan sama sekali, ya itu sih jujur juga nggak bakal sustainable. Jadi harus hitung-hitung lah kebutuhan kita minimal berapa, apakah kerjaan kita, karir kita di industri hijau ini tuh cukup untuk mencukupi kita, nggak berlebihan, bukan yang paling tinggi gitu, tapi at least cukup sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu. Ya. Paling kalau aku nambahinnya sedikit aja, ini perspektif ya. Maksudnya ini dulu pas kita baru di awal-awal gitu, kita rasanya karena ini kita waktu itu kita ngerasa kita ngelakuin sesuatu yang sangat-sangat baik gitu ya, dan kita berkontribusi, berdampak, itu tuh energi kita tuh sangat besar gitu ya. Energi itu sangat besar, dan kita waktu itu at the time kita masih umur 25, 26, mungkin mirip lah sama teman-teman yang ada di sini, atau mungkin teman-teman lebih muda dari kita Aku gitu. dua-dua Max, fresh grad, Oh fresh grad. iya, dua-dua. Itu aku dua. Dan aku ngerasa waktu itu at the time memang punya energi sangat banyak. Nah, jadi mungkin tertranslate-nya kalau di zaman sekarang gitu ya. Dan kita udah ngelihat memang pattern-nya adalah kayak green business, green industry itu memang bukan yang the most super high paying. I think you have to lower your expectation lah kalau itu masih ekspektasimu gitu. Nah, jadi sebetulnya is very okay untuk kita tuh ngelakuin misalnya double job atau kayak at the having mungkin a side business dan lain-lain yang actually bisa mensustain karir yang kita suka itu gitu. Ya. Again, ini coming from a point of view yang memang kita tuh energi lebih banyak gitu ya, ngerti kan? We want to do something good. Tapi if we can't eat gitu kan sama aja bohong gitu. Ya, jadi kayak either itu second job yang memang memang bisa membantu membayar bill-bill itu, atau having maybe just a conventional business yang mungkin nggak 100% berhubungan dengan lingkungan, bisnis laundry misalnya, I don't know gitu kan, yang udah pasti ada kebutuhannya gitu. Ya udah, I mean you can actually do both gitu. Jangan ngerasa berdosa dan lain-lain, karena at the end of the day ya kayak kalau misalnya kamu melakukan green activities dan lain-lain itu,
just believe that you are actually doing something good and positive gitu. Jadi ya gitu sih. Aku cara pikirku seperti itu. Gitu. Tapi pasti ada fase pengorbanan sih, Trisna. Kayak kita tuh 2 tahun Betul, pertama, kayak setahun pertama ya kita nggak menggaji diri sendiri. Tapi ini kayaknya mungkin di green industry maupun non green industry sih. Tapi entrepreneur lah in general pasti pengorbanannya banyak gitu. Pasti ada fase-fase kayak kemarin pas COVID, bisnis ke kantor lagi nggak oke, ya kita pasti orang pertama yang nggak digaji gitu kan. Dan kita harus nyari source of income yang lain. Jadi kayak waktu itu aku sama Max ngonten gitu kan, pas kita lagi setahun ya, per 6 bulan tuh kita nggak digaji pas zaman COVID. Jadi memang pasti ada pengorbanan sih yang dilakukan kalau kita mencoba idealistik ya gitu, mengerjakan apa yang kita rasa penting tapi mungkin not the easiest path gitu. Oke, oke, oke. Memang membangun satu hal yang baru itu butuh banyak tantangan ya, dan memang kita itu udah harus siap ya sama tantangan-tantangan itu, dan harus ada planning backup gitu ya Kak. Oke, aku punya pertanyaan terakhir sih Kak nih dari teman-teman kolom chat nih. Udah baik banget ya pertanyaan ini, tapi sebenarnya banyak sekali pertanyaan teman-teman yang hadir hari ini, tapi aku mau milih satu pertanyaan terakhir. Bentar, mana ya? Sebentar. Mungkin dari Kak Andi Pratama ya, tadi yang sempat tadi yang resen. Pertanyaannya gini Kak, gimana sih Kak menetapkan untuk membangun usaha yang baik secara lingkungan dan bagi kehidupan ini? Itu sih Kak pertanyaannya. Gimana memantapkan untuk membangun usaha yang baik secara lingkungan dan bagi kehidupan ini Kak? Mm-mm. Banyak soul searching ya, banyak explore diri sendiri, cari identitas kita dan kayak misi kehidupan kita dan lain-lain. Tapi mungkin yang praktikal tuh dulu aku sama Max ngelakuin exercise namanya Ikigai. Mungkin teman-teman bisa Google nanti ya, ada Ikigai. Ikigai itu tuh konsep dari Jepang. Jadi mereka tuh di Jepang ada konsep gaya hidup yang dimiliki orang-orang yang umurnya 100 tahun lebih, mencapai 100 tahun lebih. Ternyata orang-orang yang kita sebut centenarian ini ada di Netflix juga nih Mas, by the way, namanya Blue Zone. Ini menurut aku teman-teman wajib banget nonton. Ternyata mereka itu semua punya sense of purpose atau ikigai. Itu yang membuat mereka tuh termotivasi untuk hidup panjang. Nah, itu ada chartnya gitu. Jadi ada chart kita kayak explore apa sih yang kita suka lakukan, apa yang bisa memberikan kita income, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberi dampak positif ke dunia. Nah, nanti di tengah itu tuh, di tengah 4 itu ada satu kayak lingkaran, dan itu adalah kayak semacam sense of purpose kita yang bisa kita apply ke pekerjaan kita gitu. Sama di situ kita juga explore, skill kita yang baik tuh apa, yang bagus apa gitu, dan lain-lain. Jadi kita nanti akan lihat irisan antara skill yang kita punya, tujuan kehidupan kita, apa yang dibutuhkan dunia, dan disitulah kita bisa ketemu ikigai. Nah itu sih kayaknya berangkat dari situ. Terus aku sama Max mungkin waktu itu mindsetnya di usia muda kita sudah pernah bekerja di corporate yang high paying gitu ya. Kita bekerja di Belanda, oke banget salary-nya, tapi kita tuh pulang ke rumah ngerasa ada yang kosong gitu. Rasanya tuh kayak kekerjaan tuh berat banget gitu. Rasanya kayak udah gaji, kayak rasanya mau komplain juga gak enak ya. Udah gaji gede, kayak bosnya juga not so bad lah. I mean namanya politik kantor udah normal, cuma bos kita not so bad. Tapi kayak ada yang ngerasa kosong gitu. Nah jadi kita ngerasa kita kayaknya di usia muda pingin melakukan pekerjaan yang matters buat kita gitu. Jadi perasaan itu yang membuat kita mendorong kita untuk memantapkan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ikigai kita sih Mas Andi. Dan jujur sampai sekarang kita nggak menyesal ya, maksudnya perjalanannya sangat panjang, penuh lika-liku, nggak gampang gitu. Kita survive COVID, kita udah 11 tahun menjalan 12 tahun bisnis ini. Cuma perasaan sense of fulfillment itu menurut aku tuh sangat mahal sih rasanya gitu. Jadi kalau memang Mas juga rasanya terpanggil ya ke arah situ, ya itulah yang bisa memantapkan Mas nih untuk kayak menjalankan bisnis sesuai dengan purpose kita. Ya, aku nggak ada tambahan. Saling melengkapi ya kita Max. Mengisi kekosongan. Betul banget, betul banget. Tapi bener banget sih, aku pernah baca juga sih Kak tentang ikigai. Tapi gimana cara kita bangun konsistensi, disiplin, itu berat banget dan perlu perjalanan yang panjang. Aku setuju banget.
sih. Dan oke, terima kasih banyak Kak Helga dan Kak Max sudah menyempatkan hadir dan menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih. Sebenarnya ini masih banyak Sama-sama. banget pertanyaan dari teman-teman, tapi mohon maaf teman-teman karena melihat waktu kita harus cukupkan sekarang. Dan nanti mungkin dari tim Genset akan mengusahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ini mungkin kita akan akumulasi dan akan kita jawab di sesi-sesi nantinya ya. Oke teman-teman, karena kita akan mengakhiri sesi kali ini, mungkin sekali lagi makasih Kak Helga dan Kak Max. Dan sebelum kita Sama-sama, menyelesaikan itu, Krisna. selamat Dan semua yang nonton, terima kasih hari ini.